Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar untuk penerimaan peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024. Ini kita akan bahas teman-teman, ini yang banyak sekali ditanyakan ya oleh siswa ya. Mungkin teman-teman yang sering tanya, Pak, berkas atau dokumen apa saja yang diupload ini saat pengajuan PIN secara online ya. Jadi perlu diingat bahwa PIN itu diajukan secara online. Setelah itu teman-teman melakukan verifikasi berkas yang diupload ke SMA atau SMK negeri terdekat ya secara offline. Paham ya? Nah, nanti kita akan bahas ya berkas atau dokumen apa saja sih yang diupload saat pengambilan PIN. Nah, tentunya nanti ada beberapa kondisi ya yang mungkin kalian ya dengan teman kalian itu mungkin beda. Nah, tentunya yang diupload berkasnya juga beda. Jadi harus dipahami di situ. Nah, nanti kita akan bahas ya ukuran dan tipe berkas itu apa ya yang bisa diupload ya. Ukurannya minimal berapa, terus maksimalnya berapa, tipe filenya apa atau tipe berkasnya apa. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa disiapkan dari sekarang dan nanti jangan lupa ya cek jadwalnya. Cek jadwalnya kapan untuk melakukan pengambilan dan verifikasi PIN. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Tentu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk berkas atau dokumen yang diupload saat pengajuan PIN ya. Ingat, PIN diajukan secara online. Nah, ini kalau kita lihat pertama kita awali dulu dari jadwalnya dulu ya. Jadi pra pendaftaran. Nah, nanti di sini teman-teman kan sudah melakukan verifikasi nilai rapor. Mungkin yang masih ada pembetulan nilai ya. Nah, nanti ditunggu saja. Nanti teman-teman di tanggal 27 sampai 30 ini masih ada proses pembetulan nilai. Nah, nanti saat pengambilan PIN ya, ketika nilai itu sudah dilakukan pembetulan, maka nilai ya ketika benar sudah bisa dilakukan verifikasi. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk pengambilan PIN ini dimulai besok ya, tanggal 27. Ini ingat ya jam 8. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman di dalam jadwalnya di sini untuk pengambilan PIN ini memang dilakukan secara online ya. Jadi PIN itu dilakukan secara online, pengambilannya melalui internet online. Nah, tetapi di sini besok yang mulai 27 sampai 14 Juni mulai jam 8 sampai jam 23.59. Nah, tetapi setelah di-upload ya, setelah di-upload datanya itu secara online, maka teman-teman wajib melakukan verifikasi dan validasi dokumen ke operator SMA atau SMK negeri terdekat. Ini mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 pukul 8 sampai jam 4. Ini sesuai jam kerja. Nah, misalkan teman-teman besok itu mulai mengupload data ya. Nah, jadi kan mulai pengajuan PIN. Nah, teman-teman nanti ke sekolahnya mulai tanggal 28. Misalkan 27 ngupload, Pak, saya datang tanggal 29 atau 30, ya enggak masalah. Ya, enggak masalah karena di sini masih ada proses validasi PIN itu kan mulai 28 sampai 15 Juni. Nah, tapi teman-teman sebaiknya kalau sudah tanggal 27 upload ya mungkin 28, 29 atau 30 bisa ke sekolah ya untuk melakukan verifikasi berkas PIN. Paham ya? Jadi sekali lagi PIN itu pertama adalah diajukan secara online dulu ya. Jadi diajukan secara online dulu. Ini ya mulai tanggal 27. Nah, nanti setelah itu dilakukan verifikasi berkas mulai tanggal 28. Paham ya? Oke, sekarang kita akan mulai teman-teman untuk berkas apa saja atau dokumen apa saja yang diupload saat pengajuan PIN. Nah, ini sebenarnya di setiap siswa ini beda ya, di setiap siswa ini beda. Nah, bedanya apa? Karena di dalam jenis lulusan ya, di dalam jenis lulusan itu kan ada 3. Ada lulusan Jawa Timur tahun 2024, lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya ya, 2023, 2022 dan seterusnya. Ada juga yang lulusan luar Jatim. Jadi teman-teman itu pahami dulu ya, adik-adik itu pahami dulu kondisi kalian itu di mana, apakah di poin 1 ya, apakah di poin 2, apakah di poin 3. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi adik-adik pahami dulu kalian itu masuk di poin berapa, poin 1, poin 2 atau poin 3. Karena ini nanti berkas yang diupload itu tentunya berbeda. Yang pertama, yang kedua untuk kondisi kakak ya.
Nah, kita cek dulu untuk kondisi kakak ya. Nah, jadi nanti teman-teman setelah login ya, ini ada cek rapor, di sini ada kondisi kakak. Ya, kondisi kakak itu bagaimana Pak maksudnya? Kondisi kakak itu ya dimana nanti kalian itu yang diupload itu apakah menggunakan kakak ya, apakah menggunakan SKD, surat keterangan domisili ya, atau teman-teman nanti ada juga yang menggunakan SKPD. Itu harus dipahami dulu. Nah, Pak, bagaimana dengan kakaknya yang baru ya? Misalkan di sini ada kakak baru ya. Nah, ini kakak baru. Nah, kakak baru kan sudah ada ketentuannya ya. Jadi sudah ada juknisnya kalau kakak baru atau terbit kurang dari 1 tahun ya. Misalkan dikarenakan misalkan hilang ya, atau rusak ya, ataupun pindah domisili dan sebagainya, itu kan ada bukti pendukung lainnya. Ya, ada bukti pendukung lain. Nanti bisa dicek di juknis misalkan ini ya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan kakaknya ini misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun ya. Jadi kakak kurang dari 1 tahun itu banyak contohnya. Misalkan ada perubahan karena penambahan anggota, pengurangan atau hilang atau rusak. Nah, maka nanti misalkan di sini ya, karena perubahan data atau rusak maka harus menyiapkan kakak lama. Nah, ini kondisinya kalian pahami dulu. Ya, kakaknya itu kurang dari 1 tahun atau enggak. Kalau teman-teman kakaknya tidak kurang dari 1 tahun dan memenuhi syarat ya, berarti kan cukup kakak saja tok ya, kakak tok. Misalkan kakak 1 tahun. Nah, tapi kalau misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun berarti kan harus 2 ya. Apa yang dilampirkan? Ya berarti kakak baru ya, kakak baru. Nah, nanti semua data menggunakan kakak baru. Nah, terus dilampiri. Nah, kakak barunya itu karena apa? Misalkan karena hilang Pak, ya hilang berarti kan di sini surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila hilang. Ya, berarti kan menyiapkan ini. Nanti ada upload berarti kakak baru sama surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Paham ya? Jadi pahami dulu kondisi kalian, apakah kakaknya itu 1 tahun ya memenuhi syarat, atau 1 tahun tidak memenuhi syarat, atau kakaknya kurang dari 1 tahun. Nah, itu nanti dicek kondisinya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas untuk berkas atau dokumen yang diupload saat pengajuan PIN. Yang pertama, jelas ya, foto atau scan asli kartu keluarga. Ya, jadi entah ini yang barcode atau yang belum ya, yang penting kartu kakaknya itu asli, itu di foto yang asli, jangan warnanya, artinya warnanya jangan yang hitam atau jangan fotokopi, warnanya yang berwarna ya. Jadi asli ini maksudnya berwarna. Paham ya? Ini yang diupload teman-teman adalah kakak ini semuanya harus disiapkan. Nah, kalau kakaknya sudah memenuhi syarat berarti kakak tok, sebenarnya kakak saja ya, kakaknya sudah 1 tahun memenuhi syarat wis, jadi cuma 1 tok kakak yang disiapkan. Nah, tapi jika kakak kurang dari 1 tahun ya, terbit data 9 Juni 2020 ini harusnya 2023 ya, bukan 2024 ya, 2023 1 tahun ya, ini 2023 ya, 1 tahun. Nah, ini dilampiri berkas atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun Pak, karena apa? Ada perubahan data, misalkan mbak saya menikah ya, misalkan kakak saya pecah kakak, berarti kan harus menyiapkan kakak lama ya. Berarti nanti dokumen misalkan kakaknya baru ya, berarti kan ada 2 yang diupload, jadi kakak lama ya, kakak lama sama kakak baru. Terus datanya di sini pakai data mana Pak ya? Semuanya menggunakan yang baru ya, karena kan teman-teman kan menggunakan kakak baru, nanti lampirannya ya kakak lama ini harus diupload. Nah, misalkan kalau hilang Pak, kakaknya hilang, terus saya buat lagi kakak baru ya, berarti kan bukan kakak lama yang diupload, tapi adalah surat keterangan dari kehilangan dari kepolisian. Itu ya, jadi pahami dulu kondisi kakaknya. Ini yang diupload nanti yang pertama. Oke. Yang kedua adalah foto atau scan asli atau legalisir, rapor. Ini yang sering sekali ditanyakan ya. Pak, rapornya itu apakah diupload? Pak, rapornya apakah diupload? Ya, ini dipahami dulu ya. Nah, rapor itu yang diupload adalah per semester. Jadi nanti ada 5 file. Ini kan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi ada 5 file. 1 2 3 4 5 ya, ada 5 file. Nah, nanti gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini ya. Nah, nanti ini kan kalian kan nanti upload nilai ya. Jadi nilainya kan di entry manual. Ini ada beberapa kondisi ya. Nanti kita jelaskan dulu. Nah, ini nih yang diupload adalah foto semester 1 ya, foto semester 2, foto semester 3, nanti sampai dengan foto semester 5. Jadi nanti ada 5 file ya. Jadi 1 semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Jadi 5 file, bukan satu file 5 semester, bukan, salah. Jadi per file ya itu sebanyak 5 semester. Jadi filenya ada 5. Paham ya? Nah, ini yang penting.
jika siswa sudah verifikasi rapor ya, jadi jadwal verifikasi rapor kan sudah mulai 24 ya, maka tidak perlu lagi mengupload rapor. Wes paham ya? Jadi wis jangan ditanyakan lagi nih, ini wis jelas ya. Jadi kalau sudah verifikasi nilai rapor tidak perlu mengupload nilai rapor. Jadi ini bisa di skip poin 2. Nah, upload foto rapor ini untuk siswa yang rapornya belum dientrikan oleh sekolah SMP atau sederajat. Jadi kalau belum dientrikan ya, karena mungkin tidak tahu ya, sekolah itu mungkin belum ngentri, nah maka siswa itu dia ngentri sendiri rapornya. Nah, caranya seperti apa Pak ya? Sama ya, seperti mungkin kalau teman-teman cek di mastiukadr.com, ini kemarin kan sudah ada ini ya, simulasi nilai akhir ya. Ini tinggal dimasukkan gini ya, 90, 80 ya, 80 misalkan 90, ini contoh cara ngisinya seperti ini ya, dilihat di buku rapornya. Nah, kalau sudah, maka di sini nanti ada upload ini ya, upload foto foto rapor. Rapornya yang asli atau yang legalisir Pak ya, kalau ada yang asli ya. Kalau tidak asli ya lebih bagus yang legalisir. Tapi nanti kan rapor kan juga dibawa saat verifikasi dokumen PIN di sekolahnya. Paham ya? Nah, terus upload foto rapor ini untuk siswa yang rapornya belum dientrikan oleh sekolah. Paham ya? Nah, terus yang kedua, untuk lulusan tahun lalu. Tahun lalu itu ya 2023, 22 dan seterusnya. Dan untuk luar Jatim, artinya untuk siswa luar Jatim. Ini dua ini wajib. Ini nanti dia ngentri sendiri rapornya terus ngupload foto rapornya. Tapi kalau siswa lulusan Jatim tahun 2024 yang saat ini, jika sudah verifikasi rapor ya nggak usah upload foto rapor lagi. Wes, paham ya? Terus poin 3 lah ini. Nah, foto atau scan asli ijazah untuk lulusan tahun lalu, SKL ini karena saat ini belum keluar, maka diganti dengan surat keterangan kelas akhir atau kelas 9. Ini yang diupload. Jadi kalau misalkan sudah verifikasi rapor ya diupload cuma 1 sama 2 ini aja. Nah, wis paham ya. Nah, kalau kakaknya tadi ya, kakaknya harus dipahami dulu apakah 1 tahun memenuhi syarat atau kakak baru ya harus ada lampiran. Nah, nomor 4 lah, ini kondisi, ini kondisional. Kondisional itu artinya mungkin ada siswa yang mengalami ini, ada yang tidak. Nah, semoga saja tidak ada ya. Nah, ini dia mengupload SKD atau surat keterangan domisili dan surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tentang status keadaan bencana. Ini misalkan ya, mohon maaf, misalkan ada siswa yang terkena bencana, misalkan dia pindah ya, di suatu daerah ada bencana dia pindah, maka dia bisa meminta surat keterangan domisili ya, dan juga minta surat keterangan ya atau keputusan dari BPBD. Ini nanti diupload. Nah, ini nanti masuk di dalam kondisi kakak ini. Nah, kondisi ini misalkan dia kondisinya itu memilih ini ya, domisili bencana. Nah, ini domisili bencana ya. Dia milih domisili bencana ya, karena misalkan dia kena bencana ya, domisili bencana alam atau sosial, maka yang diupload adalah ini surat keterangan bencana alam atau bencana sosial. Ini dari BPBD tadi diupload di sini. Terus nanti yang bawah di sini ada SKD-nya. Jadi 2, yang diupload itu 2. Jadi pahami dulu ya. Kalian tuh nanti menggunakan SKD apa enggak, atau cuma cukup kakak. Kalau kakak ya kakak saja, enggak perlu poin 4 ini. Paham ya? Terus poin 5 juga sama. Ini menggunakan SKD atau surat izin, surat keputusan pendirian lembaga dari instansi atau yang berwenang. Nah, apabila teman-teman adik-adik ini berdomisili di pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial. Ya, jadi kalau misalkan enggak statusnya ini, misalkan Pak yang saya upload adalah SKD misalkan dan surat dari pondok, ya berarti 2 ini. Ya. Nah, nanti kondisinya berarti dipilih yang ini. Ini ya. Nah, ini dipilih yang ini, ponpes atau panti. Nah, nanti kan kalian harus milih ini dulu. Nah, ini kondisi ini penentu nanti kalian bisa daftar di jalur apa saja. Di sini kan ada keterangannya, nanti ada keterangannya. Nah, misalkan teman-teman berada di domisili ponpes atau panti ya, maka yang diupload di sini adalah surat keterangan dari ponpesnya. Jadi surat pendiriannya. Ya, surat pendiriannya. Terus yang kedua di sini ada SKD-nya tadi, surat keterangan domisili. Tapi di sini kan SKD sekarang kan dibatasi ya, minimal adalah 1 tahun ya sebelum pendaftaran. Ini ada yang baru. Nah, ini kondisi kalian itu kan mungkin beda, mungkin ada yang menggunakan ini dan tidak. Berarti yang diupload adalah 2. Kalau kalian nanti misalkan berada di panti, maka yang diupload 2, yaitu adalah surat pendiriannya dan juga adalah SKD-nya. Paham ya? Jadi pahami kondisinya. Wes, 45 ya, pahami. Nomor 3, nah poin 3 ini jelasin semua ya, poin 3 semua. Poin 1 pahami ya. Poin 2 pahami juga ya, apakah sudah verifikasi rapor atau belum. Nah, terus di poin 6 ini adalah SKPD. SKPD ini untuk yang jalur pindah tugas orang tua atau wali. Nah, nanti
Di sini ada ya, mana ya? Di poin 2 ini pindah tugas orang tua atau wali. Nah, maka nanti yang diupload adalah surat mutasinya. Ini misalkan ada yang ikut mutasi atau mungkin anak guru ya. Nah, ini kan ada mutasinya ya. Nah, maka nanti ini diupload SK mutasi atau SK gurunya. Nah, apa di sini juga dia menggunakan SKPD. Ini dipahami kondisinya ya. Kalau bukan ya enggak usah, berarti 7 enggak ada. Terus surat penugasan orang tua atau sebagai guru. Nah, ini kalau misalkan nanti ada jalur ini masuk di pindah tugas guru tadi ya. Ini sama dengan ini tadi ya. Nah, ini ya, surat mutasi atau pindahan yang tugas. Nah, itu aja. Jadi itu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang diupload itu ya cuma sedikit ya. Yang jelas yang penting itu adalah kakak ya. Kakak itu baru atau enggak, terus foto rapor ini juga tergantung kondisinya ya. Ini terus ijazah atau surat keterangan kelas akhir ini. Sebenarnya yang diupload kan hanya ini aja ya. Kalau misalkan memenuhi syarat ya semua, berarti sama 1 sama 3 hanya dua ini aja. Nah, kedua ini kan opsional ya. Nah, opsional kalau lulusan tahun lalu dan luar Jatim jelas wajib, nomor 2 ini wajib. Terus 4 ya, ini yang di pondok atau yang bencana kan opsional, nomor 5 juga opsional. Artinya mungkin ada yang kondisinya di sini, berarti nanti juga yang diupload adalah 2 dokumen tadi. Itu teman-teman ya yang nanti yang diupload. Terus yang berikutnya untuk yang sudah verifikasi rapor seperti ini kan sudah terverifikasi, nggak perlu ngupload, tidak perlu upload rapor. Wes paham? Terus yang berikutnya kalau yang sedang proses pembetulan seperti ini ya, nah ini nanti dalam proses ini ditunggu dulu, ditunggu SMP-nya menyelesaikan. Nanti kalau sudah di sini prosesnya sudah selesai, disimpan permanen ya, disimpan permanen, baru nanti bisa next lanjut ke langkah berikutnya mengenai KK. Terus berkas yang di-scan yang bagus seperti ini ya. Jadi kalau moto KK ya, nah itu jangan atasnya atau bawahnya jangan. Tapi di foto yang bagus seperti ini ya, full ya, satu satu lembar full seperti ini. Paham ya? Terus nanti untuk format dan ukuran sudah jelas ya, sudah sering kali kita sampaikan. Jadi formatnya itu adalah JPG, JPEG atau PNG. Ini format foto ya. Jadi kalau kalian megang HP, kalian moto thread itu nanti formatnya ini ya, JPG ya. Ya bisa JPEG, JPG ini nanti. Nah, ini formatnya 3 ini tok. Makanya kemarin kita bahas untuk penggabungan file. Terus ukurannya minimal 100 KB, maksimal adalah 400 KB. Wes ini enggak usah enggak usah dinego. Nanti kalau teman-teman melebihi batasnya ya ini enggak bisa diupload. Paham ya? Termasuk nah ini sekali lagi kita sampaikan untuk rapor ya, itu yang diupload adalah per semesternya. Jadi bukan 5 semester jadi 1 bukan, tapi per semester. Jadi nanti ada misalkan yang ini contohnya adalah yang 3 SKS ya. Nah, karena 4 SKS ada akselerasi hanya 4 semester kan. Ini yang diupload 3 semester. Tapi kalau yang 6 semester berarti yang diupload adalah 5 file. Semester 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu teman-teman ya. Jadi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan nanti yang perlu diupload ya. Yang terpenting adalah pahami dulu kondisi kakaknya. Jadi kondisi ini tak kembali ini lagi ya. Kondisinya nih mau pakai KK saja atau pakai domisili ya, pindah tugas atau bencana atau ponpes ini karena nanti yang diupload beda. Terus rapor sudah kita jelaskan, yang sudah verifikasi rapor ya tentunya tidak perlu mengupload bagi yang lulusan tahun lalu, lulusan luar Jatim dan yang belum dientrikan nilai raportnya nanti ngentri nilai mandiri dan juga mengupload rapor tadi. Itu teman-teman ya, mungkin sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi ya bagi orang tua ataupun calon siswa ya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.